Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi juga sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih pencitraan, tapi yang lebih penting nih substansinya. Apakah gagasannya dan juga program-program yang akan dilakukan ini benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat. Mau ke Bang Ciko, menurut Bang Ciko kalau melihat dua paslon lainnya, gimmick gemoy, pencitraan gemoy, ini gimana? Saya melihat ini justru untuk mencitrakan Pak Prabowo dari kebalikannya. Jadi kami tidak menganut yang saya katakan tadi sebelumnya bahwa kami ingin mencitrakan paslon kami tidak jauh dari citra yang sesungguhnya. Sebenarnya kan citra Pak Prabowo yang tegas dan segala rekam jejak bagaimana beliau diberhentikan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu kan masih melekat di masyarakat, dan saya melihat konsultan dari konsul politik dari pihak Prabowo Gibran ingin mencitrakan sebaliknya tentang di Pilpres yang ini. Dan kelihatannya cukup berhasil. Cuma ya masyarakat pelan-pelan kan justru akan melihat, ya kan, apalagi komentar-komentar di TV seperti yang disampaikan oleh Prof. Wiwi tentu akan membuka mata masyarakat gitu ya, bahwa kalau kita terlalu jauh mencitrakan seseorang pada perjalanannya, ini kan kampanye masih berapa bulan lagi, 2 bulan lebih lagi. Nah ini lama-lama akan terlihat watak-watak asli seseorang. Nah Bang, ini yang berbahaya, itu bisa menjadi trap, ya kan. Nah ini yang kalau kepanjangan ya kita justru ini masukan dari saya gitu kan, mestinya saya nggak memberikan masukan ini, tapi jangan mau pindah, masih masukan mau pindah sekalian, enggak, tapi kalau misalnya gini, biar pertarungannya lebih seru aja, jangan terlalu kalau jauh. Misalnya Anda tadi memberikan catatan terhadap pasangan nomor 2, tapi misalnya Anda pasangan nomor 3, apa keunggulannya sehingga berbeda dengan nomor 2 tadi, tidak ada gimmick yang Anda sebutkan. 2 dan 1 lah. Ya, banyak resiko-resiko ketika kita tidak terlalu serius bicara soal gimmick atau hal-hal yang bombastis. Tapi kan pemilu, ya idealnya itu bukan soal kalah menang aja. Pasangan kami lebih takut salah daripada takut kalah. Salah dalam artian apa? Kita salah dalam mengedukasi masyarakat, kita membohongi masyarakat, kita nggak mau menyentuh hal-hal tersebut. Gitu. Tapi tentu kita tetap ingin menang. Nah, bagaimana caranya? Ya itu memang agak lebih sulit dilakukan. Baik, Mas Suryo, tadi dibilang gimmicknya jangan terlalu lama. Citranya dijauh dari citra aslinya Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo sudah dikenal publik itu lama sekali ya sebagai seorang jenderal militer. Jadi Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat murni, itu pure. Ada orang yang bisa ngatur-ngatur Pak Prabowo untuk harus ABC, itu memang bisa ada gitu. Nggak mungkin kan? Gemoy itu. Jadi gemoy itu adalah sesuatu yang organik, muncul dari rakyat. Itulah bahasa rakyat dari apa yang dilihat dari Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo tak pernah berubah, memang itulah adanya Pak Prabowo. Orang yang tegas, orang yang disiplin, pembelajar yang sangat dalam, pembaca yang sangat dalam, bahkan terkadang polos beliau. Itu yang menjelaskan kenapa semisal kemarin 2 periode kalah sama Pak Jokowi, karena beliau adalah seorang pembelajar yang dalam. Ketika lawan bicaranya mengatakan A dan itu masuk dalam logiknya, dia benarkan. Sesuatu yang sangat tabu di dalam debat ya, di debat Pilpres dulu kan. Benar Pak Jokowi. Itu menunjukkan beliau sangat polos dan sangat pure, murni apa adanya Pak Prabowo. Demikian dengan Mas Gibran. Apa adanya Mas Gibran, ya seperti itulah yang orang tangkap. Nah sekarang kemudian ketika pasar melihat sisi gemoynya, ya demikianlah Pak Prabowo. Ada gemoynya, memang gemesin, ada tegasnya. Tak ada yang berubah sedikit pun dari Pak Prabowo, dari apa yang pernah dikenal oleh publik begitu. Kang Maman? Iya, menurut saya hal-hal yang besar genuine dan karakter asli itu harus muncul. Karena betul kata Bang Ciko bahwa karakter gimmick pencitraan itu nanti akan terhapus di memori rakyat karena masyarakat membutuhkan ide. Makanya di paslon 1 kita sudah melihatkan bahwa karakter dua pasangan yang dua karakter diusung ini adalah karakter pembaca. Semua akademisi, gelarnya betul-betul resmi dan memiliki buku. Mas Anies nulis, Gus Muhaimin nulis, kita lihat kan. Sehingga karena kelihatan bahwa kedua pemimpin itu adalah pembaca, the leader is the readers, itu yang penting. Maka kita datang ke semua forum-forum diskusi. Maka misalnya kita datang di forum Muhammadiyah, di setiap acara kampanye, saya meraih sebagai koordinator juru bicara itu adalah pasti ada di hari itu pertemuan dialog. Misalnya Mas Anies di hari pertama datang di dialog di Jakarta, itu soal energi. Lalu Pak Gus Muhaimin itu di Surabaya, itu diskusi tentang sepak bola, tentang UMKM dan sebagainya. Jadi menurut saya
jangan mengedukasi masyarakat hanya dengan gimmick dan pencitraan, karena kita sudah tertipu dengan mitos yang dilakukan oleh pemimpin kita dulu bahwa ini pemimpin baik, ternyata sekelilingnya nggak baik juga. Ini pemimpin yang sederhana, tapi tidak sederhana yang kita lihat. Ini tidak KKN dan sebagainya, ternyata anak dan menantunya diorbitkan lebih cepat dari Soeharto. Nah, itulah kejujuran soal berdemokrasi itu menjadi bagian. Kita sangat menghormati para guru bangsa seperti akademisi, budayawan, seniman, ulama yang hari ini mulai terus berteriak, kembalikan pilpres ini, pileg ini kepada jalan yang benar, mencari pemimpin tanpa gimmick, tanpa pencitraan berlebihan, tanpa cawe-cawe dari penguasa. Pemilu harus muncul dengan jurdil dan rakyat akan memilih yang terbaik. Oke, Prof. Wiwi, kalau melihat apakah pemilih ini sebenarnya nggak peduli dengan pencitraan yang dihadirkan saat ini, atau ternyata itu juga matters buat para pemilih? Iya, kayaknya kita berasumsi meleset ya, seolah-olah masyarakat itu bodoh, masyarakat itu bisa dijejalin dengan semua cita-cita yang mengentertain mereka. Jangan salah, mereka juga bertanya, saya kok males ya Bu ya, mau milih nanti, loh kenapa? Bohong melulu mereka ini, katanya. Lah, Mereka ya, serius mereka itu, semua ya, serius. mereka semua berarti kan? Saya menirukan dengan bahasa lugas mereka. Masa sih? Iya, saya masih mikir 1, 2, 3 enggak ada pilihan, Pak. Kayaknya masih mikir saya, katanya. Jadi mungkin ada kebohongan yang dia rasakan yang tidak mengubah apapun bagi diri mereka gitu. Jadi kita itu sebetulnya harus bertanya ya. Jadi apakah dengan contoh gitu ya, kalau Anies kan tidak ada kartunnya, yang ada kartunnya cuma nomor 2 ya, maka kartun itu akan ditanya, apa kartun ini mampu nanti membuat demokrasi kita berkualitas? Apakah mampu recovery ekonomi itu dilakukan oleh kartun ini, kan gitu, kata gemoy dan apalah gitu ya, dan sebagainya itu akan ditanyakan. Sebetulnya mereka bertanya. Cuman masyarakat Indonesia itu gayanya itu mampu menganalogikan dirinya seolah-olah, oh iya calon-calon kita welcome. Jadi berduyun-duyun. Belum tentu. Jadi sikap dan hati beda nih kayaknya. Iya, contoh ya duyun-duyunnya mereka datang, ada jalan sehat, jalan apalah, sehat, cepat atau apapun gitu. Mereka datang kenapa? Ada istilahnya itu apa? Door prize. Door prize-nya. Jadi ada pemilu, udah ada pemilu luar biasa gitu. Itu contoh. Nggak bisa jadi indikator, bener itu. Karena nggak ada pemilu pun mereka datang. Karena ada door Jalan prize sehat di tadi. Makassar ketiga paslon sama-sama ramenya itu. Nah, itu makanya. Berarti semuanya ada door prize. Jangan silau, jangan Udah gitu silau dengan ngakunya itu. jutaan, padahal penduduk sana cuma 1,5 juta. Waduh. Itu dengan kata lain bahwa masyarakat Indonesia itu hanya mengentertain calon. Jadi bukan hanya calon mengentertain masyarakat, masyarakat pun mencoba mengentertain. Iya, kita datang. Tapi dalam hatinya ngedumal gitu loh. Apaan bohong melulu mereka ini ke kita gitu. Mbak, Kasih tapi- uang kecil-kecil seperti ini kita justru milih kan gitu. Tapi Nah, bicara ini gini juga Mbak, bicara soal istilah misalnya gemoy dan misalnya demokrasi gitu. Dua Iya. kata itu kan tidak semua orang masyarakat Indonesia juga menyerap. Iya. Ya. Artinya ada pilihan-pilihan kata yang mungkin dalam latar belakang pendidikan tertentu, Iya. dalam sosiologi tertentu, lebih memilih kata-kata gemoy itu dibandingkan misalnya demokrasi. Kita bahas sesaat lagi ya Mbak ya. Iya. Kita jeda terlebih dulu, kami akan kembali saat lagi.